Ganteng tinggal di mana? Di Jakarta Pak Haji. Oh iya, duduk. Sini, duduk sini, Bos. Sehari-hari apa kegiatannya Ganteng? Saya bidang swasta Pak Haji. Bidangnya apa Ganteng? Saya di lahan Pak Haji. Lahan tuh kayak gimana contoh? Kalau saya kan kemarin-kemarin tuh ada kerjaan di Pemda Pak Haji. Apa? Pengadaan lahan di Pemda. Hah? Pengadaan lahan. Oh, lahan. Buat bangun apa, Bos? Itu rusun, terus pasus-pasun juga, waduk. Nah, ini sekarang ke RDI apa hajatnya, Bos? Saya kan gini Pak Haji, udah lama nih libur nih, udah 3 tahun. Libur. Iya nggak ada proyek, nggak ada kerjaan. Jadi selama nggak ada kayak gitu, apa di rumah kegiatannya? Kegiatan saya cari kerjaan lain Pak Haji. Contohnya? Contoh, kayak ada teman mau beli lahan, Apa? teman mau beli lahan. Ah. Itu saya kerjain Pak Haji. Tapi separuh jalan berhenti Pak Haji. Karena apa? Teman ini main belakang gitu, nikung Pak Haji. Bos, hampir semua orang kalau kita join itu pasti nikung, Bos. Itu udah apa ya? Udah budaya orang Indonesia. Udah budaya orang Indonesia kalau join pasti nikung. Mendingan jangan join, sendiri aja. Caranya kayak ibu tadi yang keluar dari barusan tuh. Dia maksain baca Quran. Kan gue suruh 12 juz. Dia baru 8 juz. Dia mau privat ke Makri. Mau ketemu kita nih privat 10 juta sedekah. Jalannya ada aja. Dia punya mobil Avanza. Nih gue kasih uang 60 juta. Kalau lo mau ke RDIY. Dikasih tadi 60 juta. Mobilnya kan harusnya diambil sama gue dong. Ini mobilnya masih di rumah ibu tadi. Masih bisa dipakai buat travelan ke RDIY Indramayu. Lumayan kan pulang pergi 700 juta. 700 ribu. Coba bayangin, Bos. Kemudahan ada aja. Nah, lo coba paksain, Bos. Baca Quran. Nanti Allah kasih jalan ya. Dia lo dikasih modal. Dikasih lahan. Dikasih ini gitu. Tapi mesti baca Quran dulu. Wajib. Seperti siapa si Pak Haji? Abdurrahman bin Auf. Coba lo cerita orang Indramayu yang dagang nasi uduk. Coba lo cerita orang Kalimantan Barat yang baca Quran, dagang gorengan. Biar dia termotivasi. Ya, ini cerita dari pasien, dari tamu Pak Haji yang privat. Jadi ini kenapa kita ceritakan? Biar jadi motivasi juga bagi tamu-tamu yang lain, yang penonton-penonton yang lain. Jadi termasuk kenapa kita live begini. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji disimak oleh penonton. Ya, jadi aman. Dapat 1 poin. Kalau orang nyontoh berarti kan jadi baik. Yang satu Pak, yang tadi yang orang ceritakan Pak Haji tadi, orang yang Indramayu itu dulu pedagang beras, gagah, modalnya gede kan. Kalau beras modalnya ratusan juta, yang dibawa 500 juta, 400 juta, 600 juta untuk beli gabah ke petani-petani. Belinya tunai, kemudian di slab, digiling jadi beras, beras dibawa ke pasar, di sana tempo bayarnya. Sekali 2 kali masih mampu untuk bertahan. Masih jalan, oke jalan. Tapi biasanya yang dibawa 10 ton, akhirnya berkurang jadi 7 ton. Berkurang lagi jadi 5 ton. Lama-lama mogok di sana uangnya. Nah, dengan kejadian itu privat. Seperti Bapak lah ya kan. Privat. Paksa sama Pak Haji udah lupakan. Pikirannya kan mesti pusing. Nagih tagihan yang beras yang di dagang pedagang di pasar, gak bisa bergerak. Paksain, lupakan, jangan ditagih. Jangan ditagih. Oh. Jadi uangnya dia yang macet di pasar induk Cipinang, pasar induk beras Cipinang, Paksa. jangan ditagih.
400 juta Pak Haji, jangan ditagih. Jangan ditagih, nanti Allah ganti lebih banyak. Iya. Dan yang nggak bayar utang, nyungsep, pasti nyungsep. Nah alhamdulillah dia nggak tagih. Ya. Dapatlah baca Quran 12 juz, dapatlah inspirasi dari Allah. Langsung dari Allah. Ceritain. Iya. Jadi ya masih ada hubungannya ya, masih ada hubungannya dengan beras lah ya. Iya, iya. Hubungannya dengan beras. Kalau kemarin beras mentah yang dia kirim masih tetap berkecimpung dengan beras. Pak Haji juga nggak ngajari jual nasi uduk, enggak. Pokoknya baca Quran. Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran. Sudah nggak usah dipikir, nggak usah ditagih. Nanti Allah kasih Nanti jalannya. Allah kasih jalan. Privat berikutnya ke sini, alhamdulillah Pak Haji, saya belum sisa 12 juz, tapi baru 8 juz. Saya sudah mulai usaha apa Pak? Sepele, nasi uduk. Untung bersih per hari Untung bersih per hari 2 juta. Udah bayar karyawan 4. Karyawan 4 sudah dikasih, tiap hari langsung dikasih, tidak nunggu seminggu. Tidak nunggu sebulan. Jualannya Pak, jam 2 Sampai jam 5. 3 jam. 2, 3, 4, 5. Maghrib sudah persiapan, maghrib dia. Sholat bisa sholat tobat. tobat. Itu yang Habis Isya tidur. Indramayu. 2 juta sehari. Jadi enggak ditagih berarti kan 2 juta 20 hari sudah ketagih. Yang macet di sana karena Pak Haji tidak boleh ditagih. Setelah itu dia sudah berjalan terus Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus yang di Pangkalan Bun, Eropas, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Dia Barat. lapar jadi ngantuk. Blow-onnya keluar. Lapar dia, kalau lapar blow on. Mana sih nasi Padang? Denny belum balik, Denny. Iya, Nasi jadi Padang. selama ini saya tagih-tagih tuh. Jangan pantangan Pusing, bos. pantangan. Iya. Uang kita di luar jangan ditagih. Saya kan juga di luar itu ada kerjasama sama teman Pak Haji. Kebetulan teman main proyek pembangunan Mini di daerah Tengah Jawa Timur. Saya invest lah sama teman 400 jutaan. Kok sama? Terus di luar itu ya masih ada lagi, masih banyak lagi termasuk tadi tuh yang Bos, makan dulu biar nggak konsen. Lo makan dulu. Bawa nih semua. Bawa. Kentang bawa. Bawa kentang. Makan dulu. Kameramen, suapin dulu Haji Marco. Kayak lo nyuapin bini lo yang 5 tuh. Bini lo kan 5. Kalau di Pangkalan Bun itu lebih Dahsyat. dahsyat lagi, Pak. Dengerin. Jadi dahsyatnya Pak, janda. Ketawa dulu. Bilangin janda, anaknya 4. 4. Dia pegang sendiri sudah tidak nikah lagi. Dia anaknya jadi nurut, manut, taat, baik, hormat sama orang tuanya. Padahal di pedalaman. Apa yang dia pakai? Praktek ilmu RDAY. Dia colek kelaminnya ke jidat anaknya. Manut, nurut, katut sama orang tua. Pinter, cerdas, ranking, beasiswa. Berhasil. Ada hasilnya. Praktekin, karena dia tidak bisa baca Quran, maka dia punya hajat harus bisa baca Quran. Praktekin, colekan ke bibirnya, mulutnya. Bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari ke hari keempatnya, dia yang nggak bisa baca Arabnya, alhamdulillah atas ridho Allah dengan ilmu ini dia bisa baca Pak, bisa khatam, maka dia berusaha untuk datang ke sini. Dengan bisa baca Quran itu dagangnya apa Pak?
simple dagangannya. Kalau tadi nasi uduk ini gorengan. Satu gorengan harganya Harga 500 500 perak. perak. Gap masuk logika. Kontrak sewa tempat di depan Indomaret Sebulan 500.000. Bisa jalan ke Bogor karena maksa untuk bisa ketemu Pak Haji dan ucap syukur. Dagangannya laris manis. Praktekin ilmu RDAY dan dengan dia bisa baca Quran itu tambah laris, tambah laris, tambah laris, tambah laris. Saking takjubnya Pak Haji, karena orang pedalaman, saya bawa ke kasih Taman hadiah. Safari. Maunya Pak Haji mau dibawa ke Taman Safari. Apa jawabannya dia? Banyak Pak Haji di Macan. sana, macan banyak, gajah ada, hewan-hewan banyak. Di Kalimantan. Kalimantan sana. Minta kemana? Mintanya ke Monas sama ke Dufan. Dah kasih bekal Pak Haji diantar ke refreshing Monas dan Dufan. Dufan. Gitu. Maksud saya gini Pak, Bapak nyelesain permasalahan Bapak kayak duit macet di orang, duit ditipu sama orang, duit Bapak dibegal sama orang, duit Bapak dirampok sama orang. Diselesaikannya dengan baca Quran aja Pak. Dengan Bapak baca Quran, nanti usahanya dia pindah ke Bapak dan dianya nyungsep. Pasti nyungsep, udah nggak mungkin nggak. Saya maunya begitu. Hah? Sekarang aja udah nyungsep. Belum masuk ke dalam. Maksud saya masuk ke dalam 1000 meter. Gitu Pak. Jadi jangan ditagih. Bapak praktekin baca Quran yang 12 juz. Nanti rezekinya dia sama umurnya dia pindah ke Bapak. Jadi nanti umurnya dia pendek, umur istrinya pendek, umur semua anaknya pendek. Dan rezekinya juga pendek. Gue setuju itu. Gitu. Jadi Bapak paksain baca Quran 12 juz. Selesai. Begini. Jadi maksa. Tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti usaha apa aja, Bapak jangan nyari. Gue usaha apa ya buat nyambung hidup. Gue usaha apa ya buat nyambung hidup. Nggak usah. Nanti Allah anterin sendiri. Ini loh usahanya. Dengan selesai, dengan baca Quran selesai. Uang yang di luar jangan ditagih. Uang yang di luar jangan ditagih. Nanti yang makan duit Bapak umurnya pendek, rezekinya pendek. Sekeluarga, suami, istri dan anak-anaknya umurnya pendek. Ada gak contohnya Pak Haji? Lah Bapak lihat aja pemimpin negeri ini atau mantan-mantan pemimpin negeri ini yang makan duit. Coba Bapak lihat. Manjur. Terus apa lagi bos? Ya dari sepinya kerjaan, Pak Haji, punya usaha. Apa? Sampai istri juga udah nggak di rumah lagi sekarang. Iya. Semua Pak, hampir semua setan tuh hobinya goda ekonomi. Kalau ekonominya udah tercapai digoda sama dia, yang digoda rumah tangga. Kalau udah rumah tangganya udah berhasil, perceraian. Kalau udah perceraian, dia dapat piala namanya dasim, mahkota. Jadi kalau istri udah nggak di rumah, itu udah dialami sama saya, dia, kameramen dan semuanya. Kebetulan Bapak baru ngalamin. Ini udah ngalamin. Ternyata ngalamin juga. Iya, kalau dia belum ke pengadilan, kalau saya udah di pengadilan, kameramen juara pengadilan. Alhamdulillah belum, jangan sampai. Maksudnya masih hubungan masih tetap aja. Cuma ya istri saya tinggal di rumah orang tuanya.
Emang begitu, Pak. Jadi Bapak buru-buru baca Quran 12 juz. Itu yang bisa nyelesain. Kalau enggak yang jadi korban anak. Jadi maksa. Jadi gini Pak Haji, saya kan ini nikah yang kedua, Pak. Anak saya udah yang dari istri pertama. Nah, istri yang kedua ini saya nikah kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan, Pak. 5 tahun berjalan. Di tahun 2023 kemarin, ya itu, ya ribut, ikutlah sama tuanya. Kayak gitu Pak Haji. Karena apa? Ini ya istilah kata biasanya pegang uang gitu, entah juga uang banyak, saya pegang. Saya kan kalau yang kerjaan lahan gitu, saya modalin dulu Pak Haji. Jadi ngasih DP dulu ke pemilik, kerjasama sama pemilik, nanti bagian saya sekian persen gitu Pak Haji. Ya pokoknya modal sama itu saya balik. Pokoknya gini Pak. Karena Bapak udah ke RDAY, metode kerjanya dirubah. Kalau dulu Bapak metodenya berharap. Dengan Bapak DP berharap nanti Bapak dapat bagiannya nanti belakangan. Udah nggak boleh. Iya nggak boleh Pak. Kita nggak boleh berharap. Semua kita jalanin ikhlas semata karena Allah. Banyak tamu RDAY Pak, motonya dia moto kerja. Saya kerja ikhlas semata Pak Haji karena Allah. Gue bilang bangsat lo. Kok bangsat? Lah itu duit partner lo dimakan. Lillahi ta'ala dari mana? Nggak boleh. Kita kan biasa bos. Ngejual. Ngebelang apa namanya? Ngejual janji. Gue mah kerja lillahi ta'ala Pak Haji. Ikhlas karena Allah. Bangsat gue bilang. Kok bangsat? Lah duit partnernya dimakan sama lo apa itu lillahi ta'ala? Enggak lah. Akhirnya ambles. Nah, saya mau Bapak jangan berharap, nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ada orang ngomong, kita lillahi ta'ala Pak. Jangan denger, bohong. Itu namanya mulut ular. Mulut guguk. Binatang namanya guguk. Jangan denger Pak. Udah sendiri aja Pak. Begini hasilnya. Tapi Bapak nggak boleh berharap. Ya memang saya selama ini kerja sendiri Pak. Iya tapi Bapak kan berharap. Setiap Bapak jalan berharap. Nggak boleh. Ya memang setelah saya jalanin saya ngitung-ngitung nih. Ya kan modal buat sekian, untung sekian. Itu berharap gak? Berharap. Mulai besok jangan. Udah ikhlas aja. Jalanin. Lumayan loh Pak. Jadi maunya saya gimana caranya. Bisa gak bisa. Bapak harus praktekin ilmunya Allah. Apa tuh? Berbuat. Berbuat. Nanti hasilnya hasil gitu. Kalau Bapak kan enggak. Mikir, komen, ngeluh. Pak, kalau nih Bapak amit jangan sampai nih. Sama istri yang kedua bercerai. Bapak kawin lagi sama yang ketiga sama. Bapak cerai lagi. Kawin sama istri yang keempat sama. Bapak bercerai lagi kawin sama istri yang kelima sama. Kok gitu? Karena kan ujung-ujungnya duit, UUD. Semua perempuan duit Pak. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang nungging. Tendang. Ya kameramen. Bini lu 5. Iya sampai akhirnya ujung-ujungnya jadi malah punya utang Pak. Iya. Kenapa nggak Bapak baca Quran 12 juz? Jadi duitnya standby terus. Istri minta, kasih. Istri minta, anterin duitnya. Istri minta, anter duitnya. Istrinya bahagia bener. Gue nggak salah pilih suami tercinta gitu.
Tapi kalau istri minta ngerenge-ngerenge, minta sampai ngerenge-ngerenge, tapi kita nggak penuhin. Kata istri, aduh, nih racun kemana nih racun? Nggak tahu racunnya lagi ngeliput. Aduh, kameramen. Jadi bapak maunya saya baca Quran, paksain. Kalau enggak, usia bapak udah 51. Saya mau bapak usianya 52, 53. Duit ngejar bapak. Coba lu ceritain. Kayak kita nanem kembang, kupu-kupu yang datang. Ya. Bukannya kita ngejar kupu. Iya Bapak. Dengan kita praktekin ilmu Allah yang disampaikan Pak Haji, kita dipaksa untuk harus bangun jam 12, jam 00. Senyum, mandi, biar seger. Sholat tahajud, baca Quran. Dipaksa untuk itu, kenapa? Dalam rangka untuk menjernihkan hati kita, menenangkan gejolak hati kita. Hati kita biar tenang. Nah, kayak lagu dangdut itu kan. Ya. Jadi sering sampaikan Pak Haji itu, kalau kita gemuruh seperti air yang keruh bergejolak, nggak kelihatan intannya, permatanya nggak kelihatan. Maka harus ditenangkan, jiwa kita harus ditenangkan. Kuncinya untuk itu. Dan itu pun yang diajarkan Mbak Haji dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Bapak biar Dasarnya ada di Al-Quran. Biar tambah mantap lagi melaksanakan apa yang disampaikan Pak Haji, yang diajarkan Pak Haji, Bapak buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai yang ke-7. Itu dipaksa oleh Allah, kita harus bangun. Jam berapa bangunnya? Setengah malam, separuhnya malam, berarti jam 00. Dan setengah malam itu ada yang memanai setengah malamnya itu untuk ibadah dan baca Quran. Itu runtutannya begitu. Kenapa seperti itu? Allah juga memberikan motivasi ke kita. Kenapa harus bangun malam? Karena bangun malam itu menjadikan jiwa kita kuat. Punya mental nggak mudah goyah. Tidak mudah tertipu oleh mitra. Yang berikutnya, kata Allah, ucapannya jadi mantap. Apa? Karena baca Quran. Lisan kita dihiasi dengan Quran, sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa mudah untuk Allah kabulkan. Ucapannya manjur lah gitu. Dan kenapa harus malam? Kata Allah di penutup ayat yang ke-7 tadi. Kenapa saya sampaikan bacanya sampai ayat yang ke-7? Kata Allah, karena sesungguhnya di siang hari urusanmu sangat panjang. Maka di malam itu kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, dengan kita hatinya jadi tenang Bapak, dan kita jaga hati, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kamu pasti akan selalu beruntung. Langkah-langkahmu akan selalu menghasilkan. Apa yang kamu pegang akan jadi uang. Apa yang kamu kerjakan menguntungkan. Syaratnya apa? Zakkaha, bersihkan hatimu. Tata hati. Apa yang ditanam di hati? Kebaikan, rasa syukur, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Senang, bahagia, tenang. Itu jiwanya. Seperti halnya kita menanam bunga. Jadi kalau di depan rumah gersang, nggak ada kupu-kupu. Tapi kalau di depan rumah Bapak tanam bunga yang indah, semerbak, mewangi, kita sendiri yang